Cek cek. Suaraku masuk nggak ya? 1, 2. Masuk, Pak. Mungkin kita nunggu sekitar 5 menit lagi buat teman-teman yang lain join ya. Nanti kita kabarin lagi untuk start presentasinya. Thank you. Baik, Pak. Cek. Oke. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Malam. Thank you, Malam, thank you ya. Kak. Mungkin teman-teman yang lain belum pada bisa join karena kecapekan kerja. Jadi kita langsung start aja ya. Sebentar aku siapin dulu slide-nya. Oke. Teman-teman boleh konfirmasi nggak ya slide-nya sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita lanjut ke materinya, mungkin ini sedikit gambaran dulu apa yang akan ada di webinar ini, apa yang mungkin teman-teman akan pelajari. Jadi kilas balik sebelum aku bisa dapat kesempatan untuk di webinar di AI Product for Productivity ini atau AFP. Jadi kalau nggak salah sekitar 1 bulan yang lalu itu ada
ada kesempatan dari Mas Ahwi di mana ingin mengembangkan atau mengekspan penggunaan AI selain untuk bidang-bidang seperti coding, seperti HR, video marketing, dan yang lainnya. Terus setelah discuss, ternyata ada bidang yang cocok nih yang bisa dieksplor, yaitu di bidang cybersecurity. Untuk background saya, mana nih slide-nya? Ini. Oke, jadi kenapa saya bisa membawakan materi tersebut? Karena saya kesehariannya adalah seorang cybersecurity engineer dan juga kebetulan sangat tertarik dengan perkembangan AI, di mana dari zaman kuliah, uh, dari awal-awal ChatGPT rilis, kalau nggak salah sekitar 2020 sekian. Nah, di situ itu AI lagi pada gencar-gencarnya. Semua orang pada cobain ChatGPT, terus ada Cloud, lalu ada Black Box AI kalau teman-teman pernah ingat. Nah, sampailah sekarang di mana era AI ini yang bisa dibilang sudah sampai yang tercepatnya. Karena pada saat itu AI itu masih perkembangannya masih lama, kayak masih butuh chip yang baru, chip yang cepat. Tapi sekarang itu perkembangan AI sudah sangat cepat. Untuk pengeluaran model baru bisa mungkin 1 bulan, 3 bulan. Jadi itu benar-benar cepat sekali. Nah, dari sinilah kita mendapat satu alasan baru, POV baru. Kalau semakin cepat AI ini berkembang, tapi tidak diimbangin dengan cyber security-nya, itu bakal menjadi bisa bermata dua. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya AI ini dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau menyalahgunakan ilmunya, ini bisa merugikan ke banyak pihak atau ke banyak orang. Bahkan sebelum adanya AI, untuk kejadian dan serangan cyber itu sangat tinggi karena kurangnya awareness dari para masyarakat, peserta, dan orang-orang yang terjun langsung di dunia digital. Sementara dengan sekarang makin maraknya AI, itu sudah menjadi akselerasi buat para mereka ini. Jadi kita juga harus bersiap-siap untuk gimana cara untuk memahami gimana cara kerja mereka untuk mempersiapkan diri supaya tidak kena tipu, kena scam. Karena sekarang itu sudah makin canggih teknik-teknik yang digunakan. Dan untuk ini mungkin aku nggak bakal banyak bahas. Ini hanya beberapa beberapa ancaman yang sering terjadi untuk para pengguna-pengguna digital. Yang biasanya itu adalah kalau teman-teman ada bekerja di kantor, itu pasti untuk komunikasinya pasti menggunakan yang namanya email. Email ini sudah menjadi dasar komunikasi untuk antar perusahaan. Nggak ada atau jarang bahkan company-company itu untuk kontakannya hanya menggunakan WhatsApp, hanya menggunakan Telegram, itu jarang. Karena di email itu semuanya terlihat profesional dan punya bukti untuk dipertanggungjawabkan apabila mungkin ada kesalahpahaman atau ada hukum dan lain-lain. Nah, jadi email ini tempat menjadi mediumnya para threat actor ini untuk bermain. Jadi emailnya dimanipulasi, terus alamat emailnya di hijack atau dibajak dan macam lainnya. Lalu yang kedua, eh, setiap alat device yang kita gunakan, baik itu HP, laptop, smart TV, apalagi, dan banyak alat-alat digital itu kita hanya tahu menggunakannya tanpa tahu cara menjaganya. Nah, ini yang banyak orang misunderstanding bahwa mereka sudah
sudah paham 100% menggunakan teknologi. Padahal bisa saja yang mereka tahu itu hanya cara menggunakannya saja, hanya mengoperasikannya saja, tapi tidak menjaganya. Dan yang ketiga adalah yang paling sering terjadi itulah pencurian data digital. Contohnya apa? Kita pasti sering menerima pesan singkat SMS ataupun telepon yang mengatasnamakan itu bank ataupun instansi ataupun beberapa yang mengaku beberapa anggota keluarga kita, dan itu dimanfaatkan oleh para threat actor ini atau kita sebut orang jahat ini untuk mengelabui dan menipu kita. Nah, di sini itu kita harus stay awareness dan selalu waspada terhadap ancamannya. Karena di zaman sekarang nggak apa ya, nggak menutup kemungkinan kita itu bukan menjadi target. Mungkin kalau dulu kita nganggapnya, oh paling orang-orang penting aja yang ditipu, yang di scam, paling orang-orang yang punya duit aja. Nah, ini enggak. Ini bisa skalanya lebih masif lagi, lebih besar lagi. Karena apa? Karena data-datanya tadi itu sudah jatuh di tangan orang yang salah dan dimanfaatkan oleh para orang jahat ini. Itu ceritanya. Lalu kita masuk bahas di yang pertama, di mana ini adalah taktik yang paling sering dipakai di zaman sekarang ya. Karena aku sendiri di tempat kerja itu sering menangani beberapa kasus email phishing yang dimana emailnya ini bukan lagi berbentuk seperti email yang zaman dahulu. Mungkin kalau teman-teman pada ingat, zaman dulu itu emailnya itu masih masih banyak typo, terus linknya terlalu mudah untuk dikenali. Misalnya domainnya hanya menggunakan domain anonim, bisa jadi caranya itu linknya ditaruh terang-terangan di apa namanya, di body emailnya. Nah, tapi untuk di zaman sekarang itu sudah berubah 100% karena sudah ada AI yang mengerjakan dan membuatnya ini. Nah, disinilah kita harus makin waspada lagi untuk menanganinya. Bisa kita baca ini penanda klasik dari email yang lama, yaitu ada typo pada emailnya, lalu tata bahasanya yang mungkin orang-orang tersebut masih tidak paham gimana pesan personal itu dituliskan. Lalu ada sapaan generik yang menyebutkan halo nasabah ini, halo customer ini. Sementara untuk yang menggunakan AI di era AI ini itu sudah seperti mirip dengan yang aslinya. Bahasanya sudah rapi, tulisannya sudah jelas, kata-katanya tidak ada lagi yang typo, tidak ada lagi yang berbelit-belit. Jadi itu udah benar-benar dipersonalisasi untuk orang-orang yang diincarnya. Tidak lagi secara menyeluruh atau general ke satu company, tapi langsung target ke orangnya. Di sini kita bisa lihat contohnya, Hai Budi. Nah, kenapa dia bisa tahu namanya si Budi? Karena dia udah melakukan yang namanya riset dan social engineering. Jadi dia sudah mendapatkan email, sudah mendapatkan data diri, di mana dia bekerja, dan informasinya. Nah, informasi tadi itu digabungkan dan dibuat menjadi sebuah apa ya, pemantik untuk si Budi ini membuka emailnya untuk men-trigger, Hai Budi, menindaklanjuti rapat tim finance kemarin, tinjau lampiran invoice Q2 dan lain-lain. Nah, dia otomatis merasa, oh ini ya, ini kayaknya aku ada urusan dengan orang ini. Jadi si threat actor ini memanfaatkan rasa penasaran
seseorang untuk membuka email, untuk membuka attachment, link, apapun itu, bahkan sampai mendownload aplikasi sesuatu. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu, mungkin sekarang masih ada tapi sudah tidak jarang, sempat viral thread actor-nya mengirimkan undangan pernikahan. Nah, di mana undangan pernikahan itu biasanya berbentuk website, berbentuk microsite, ataupun eh, kayak Canva yang dipublish gitu. Tapi mereka itu mengirimkan dalam bentuk aplikasi. Kenapa aplikasi? Karena di aplikasi ini sebenarnya sudah disisipkan program atau script yang bisa menjalankan di belakang layar. Misalnya itu mengambil kode OTP, mengambil cookies, email dan password kamu, dan lain-lain. Jadi ketika kita menginstal atau menjalankan script yang sudah disetting oleh threat actor ini, itulah yang membuat mereka mendapatkan akses ke dalam sistem kita, email kita, dan lain-lain. Nah, jadi mereka sudah evolve, tidak lagi menggunakan cara lama yang tidak efisien, dan ini bisa menjadi ancaman yang sangat serius. Bahkan untuk skala negara maju aja ya, itu mereka masih bukan takut sih, lebih ke was-was terhadap serangan AI ini, karena mereka tidak tahu kapan ini akan di akan dihadapi oleh mereka. Jadi mereka belum siap 100%. Karena setiap hari caranya itu berbeda-beda. Mungkin hari ini mereka membahasnya tentang finance. Lalu minggu depan mereka bisa membahas soal katakanlah ada event tahunan yang diselenggarakan di negara tersebut. Terus bisa jadi dia menawarkan ada promo cloud gratis ataupun promo Spotify seperti itu. Nah, jadi caranya itu bisa bermacam-macam sampai orang-orang nggak tahu atau sulit membedakan mana yang asli dan mana yang asli ya sorry mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, disinilah kita menggunakan AI bukan lagi sebagai hal jahat, tapi digunakan juga sebagai hal baik. Kenapa begitu? Ketika kita nggak bisa melawan AI yang jahat itu dengan kemampuan manusia, karena itu AI itu sudah pintar. Jadi kita perlu lawan yang seimbang dengan yang mereka gunakan, yaitu bertahan atau defensif, tetap menggunakan AI tadi. Bagaimana caranya? Jadi untuk apa yang bisa kita lakukan apabila AI ini sudah bukan kita terima ya, tapi lebih ke masuk ke dalam environment kita, entah itu email kantor, email pribadi. Nah, ketika kita sulit membedakan mana email yang asli dan mana email yang palsu, kita harus tanyakan AI juga. Kita minta tolong AI untuk menganalisis. Yang pertama ada autentikasi header. Kenapa autentikasi header? Karena header ini adalah jejak digital untuk email itu dikirimkan. Contohnya dari email Google ke Facebook itu pasti ada yang namanya verifikasi server, siapa yang mengirim, siapa yang menandatangani alamat email tersebut, apakah pengirimnya itu valid. Nah, itu semua dicek di yang namanya third party server ini. Jadi autentikasinya ini valid atau tidak. Nah, kebanyakan dari AI tracker ini menggunakan teknik yang namanya email spoofing. Apa itu email spoofing? Email spoofing adalah ketika seseorang mengaku-ngaku bahwa dia adalah yang asli, padahal aslinya tidak. Ini ada tipsnya, dan ini memang lagi di apa ya? Lagi digencar buat di take down
karena bisa sangat membahayakan. Karena kalau kita sudah lihat secara kasat mata, oh domainnya google.com kok, domainnya microsoft.com kok, berarti aman. Belum tentu. Karena apa? Karena bisa saja email yang kita lihat itu bukan email aslinya. Karena yang ditunjukkan di tampilan UI atau HP yang kita buka itu hanya tampilan luarnya saja. Di balik itu bisa saja alamat itu sudah diganti, sudah dimanipulasi dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba membuat simulasi kecil-kecilan cara analisis ini, gimana cara phishing email dibuat, lalu analisis headernya seperti apa. Lalu yang kedua, beberapa email pasti mempunyai lampiran, attachment, ataupun link yang kita diarahkan untuk mengisi data pribadi, ataupun mengisi survei dan lain-lain. Nah, sebelum kita klik email itu, kita harus tahu dulu apa yang ada di dalam email tersebut. Karena kalau kita sembarangan ngeklik dan kebanyakan orang ya percaya-percaya aja kan. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus menerapkan critical thinking. Ini bener nggak linknya? Apakah ini valid? Apakah ini sumbernya sudah benar? Dan itu masih ada juga teknik di balik ini untuk melakukan yang namanya rotasi link. Jadi gini, misalnya kita mau buka instagram.com, tapi ketika kita mau nunggu loading si Instagramnya nih, dia dikirim ke website yang lain atau domain yang lain. Nah, itu adalah teknik lain di cybersecurity yang bisa mengecoh orang. Karena apa? Karena orang-orang merasa, oh, aku udah klik link yang benar kok, jadi nggak usah khawatir. Padahal di balik itu ada sepersekian detik cara untuk mengubah mengubah transport yang tadinya ke Instagram dialihkan ke domain yang lain. Nah, disitulah yang harus dijaga. Lalu yang ketiga, ini masih sama tadi. Tapi yang ketiga ini adalah membongkar link tersembunyi dan domain mirip typo scripting. Ini kurang lebih mirip sama yang tadi. Lalu yang ketiga, bahasa dan konteks. Seperti yang aku bilang di slide sebelumnya, di sini bahasanya itu sudah sangat personal. Konteksnya itu sudah sangat mendekati apa yang sedang kita kerjakan. Misalnya teman-teman ada yang bekerja di bidang desain. Nah, nanti dia bakal membahas atau memancing, men-trigger untuk membuka file desain misalnya, atau ada revisi desain. Lalu mungkin ada yang sebagai mahasiswa dan dia berpura-pura sebagai dosen untuk mengirimkan proyeknya, tugas skripsi, proposalnya, dan lain-lain. Jadi bahasanya itu sudah dipersonalisasi sedemikian rupa agar targetnya atau korbannya itu menjadi trigger membuka URL atau email tersebut. Nah, untuk aku sendiri, aku sudah pernah membuat ini dan hasilnya lumayan membantu sekali, sangat memudahkan. Karena apa? Karena kalau kita analisis ini manual satu persatu, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi kenapa aku nggak pakai AI aja buat menganalisis email ini supaya lebih cepat dan aku bisa mendapatkan hasil yang aku mau di akhirnya. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah skor penilaian dari beberapa variabel. Jadi beberapa variabel ini dikumpulkan, dihitung. Kalau misalnya ini tidak valid, skornya minus berapa. Kalau ini valid, skornya plus berapa, seperti itu. Jadi nanti bakal ada threshold yang dimana ada kategori untuk si email tersebut. Email tersebut ini clean,
Kalau clean artinya bersih, tidak ada yang berbahaya, semua aman, maka akan diteruskan ke email user. Lalu ada yang spam. Spam ini kategorinya tidak bahaya, tapi tidak 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 diinginkan oleh user. Contohnya seperti email marketing, promosi, broadcast newsletter. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai spam. Lalu yang terakhir yang berbahaya di sini artinya email tersebut itu sudah dipastikan punya reputasi yang buruk, domainnya sudah tidak jelas, ada link yang berbahaya. Nah, dibanding kita menganalisis satu persatu, jadi kita hanya melihat skor di akhirnya tadi. Oh, ternyata dia ini bersih dan bersih atau spam. Jadi kita melihat langsung intinya. Walaupun tetap itu kita tidak bisa percaya 100% apa yang dikatakan AI, karena mungkin AI bisa salah untuk menilai sebuah email. Nah, disinilah adanya perlunya human in the loop, yang dimana kita harus tetap mereview apa yang di-generate hasil dari AI tersebut. Begitu untuk email. Oke. Ini sebenarnya, sorry aku pikir tadi baterainya. Nah, untuk yang ini sebenarnya case yang sedikit lebih teknis. Teknisnya karena banyak perusahaan yang masih belum sinkronisasi antar domain. Jadi ada kasus teman aku cerita, dia itu punya dashboard untuk masing-masing sumber informasi ini, tapi mereka tidak mengintegrasikannya satu sama lain. Padahal bisa saja ini semua saling berkaitan. Contoh, step awalnya itu bisa saja ada email yang masuk ke perusahaan kita. Lalu, sebelum email masuk bahkan kita sudah menerima traffic atau network dari si pengirimnya ini tadi. Lalu masuk ke email, lalu masuk ke cloud-nya kita, bisa itu Gmail, Outlook, dan yang lain. Lalu yang terakhir, bisa saja ada log atau aplikasi yang dijalankan di aplikasi si user. Nah, ini semua itu saling berkaitan, tidak ada yang tidak diperlukan. Nah, tapi masalahnya adalah setiap ada log atau informasi yang berbahaya, itu harus dicek dahulu satu persatu antar poin. Misalnya ada alert di EDR, di endpoint, ternyata ada user yang menjalankan aplikasi berbahaya. Nah, lalu dia harus ngecek dulu dari cloud-nya, dari emailnya, apa yang dibuka, apa yang di-download. Nah, karena ini tidak efisien, dia harus membuka satu persatu booknya, maka harus ada integrasi antar ini semua, supaya ketika kita mau mencari sumber dari masalahnya itu lebih cepat dan tidak memakan waktu. Inilah yang dengan adanya AI bisa lebih memudahkan integrasi antar internal log ini. Nah, karena apa? Kalau kita sudah melakukan integrasi secara rapi dan terstruktur, apapun yang kita mau cari itu semua bakal berkaitan. Kalau kita mau cari informasi tentang email, ada di sini di dashboardnya. Lalu mencari informasi tentang siapa yang buka aplikasi itu, maka data-data yang kita lihat itu lebih valid dan lebih konkret hasilnya, tidak lagi menebak-nebak siapa yang membuka. Mungkin kalau teman-teman masih belum paham, nggak apa-apa, ini nggak nggak harus dipahami kok. Ini hanya gambaran besarnya saja untuk pemanfaatan AI di bidang cyber security.
Jadi ini hanya untuk menambah pengetahuan saja. Kalau kita nggak melakukan integrasi ini, semuanya akan terbebani dalam maksud kita harus capek ngecek di network, kita harus ngecek lagi di email, ngecek lagi di endpoint-nya, ngecek lagi di cloud-nya. Nah, itu kan padahal mereka ini satu kesatuan nih, tapi kita harus ngecek satu-satu. Nah, lalu kita pikirkanlah solusi supaya mereka ini lebih terintegrasi dan terstruktur. Oke, nah ini buat teman-teman yang mungkin awam atau belum belum pernah membahas ini. Jadi ini adalah salah satu penggunaan AI di cybersecurity. Beberapa kasus setelah kita melakukannya menjadi satu dashboard yang terintegrasi, sangat banyak sekali informasi yang harus dianalisis, yang harus dibaca, di assessment, dan itu sangat memakan waktu untuk satu persatu. Nah, jadi gimana kita mengatasi ini? Ya, balik lagi, kita harus memanfaatkan kecepatan dan analisis AI untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi yang awalnya mungkin dari ribuan alert kalau ada informasi yang berbahaya, itu sudah dianalisis dan diantisipasi duluan oleh dengan adanya infrastruktur dan AI tadi. Jadi kita nggak capek-capek ngecek satu persatu, kan ini sangat memakan waktu dan repetitif ya. Nah, untuk itu AI bisa menyelesaikan atau solve masalah ini. Jadi ini adalah beberapa ketidakefisienan, alarm, sinyal nyata, banyak false positif, dan responnya terlambat. Nah, ini adalah salah satu penggunaannya, di mana nanti untuk AI-nya ini, dia langsung menjadi seorang security operation center yang bisa dibilang menganalisis log informasi yang diterima. Tadi kita bahas ada dari cloud, lalu ada dari email, ada dari EDR. Nah, ketika kita menggabungkan ini menjadi satu, informasinya menjadi saling berkaitan, saling terhubung. Jadi nggak ada lagi tuh informasi kepingan-kepingan yang terpisah. Oh, kita dapat finding nih, kita dapat threat actor nih di sini, tapi kok di email pengirimnya berbeda, tapi kok di sini berbeda. Nah, itu menjadi ujung-ujungnya tetap jadi memakan waktu. Tapi kalau sudah kita simpulkan menjadi satu kesatuan, cara kita menangani kasus atau menghadapinya itu lebih cepat. Jadi kita langsung bisa tahu, oh ternyata akses ini dari IP segini, kenapa dia bisa hijack atau sessionnya diambil, karena MFA-nya sudah di-reset oleh threat actor, lalu ada script yang dijalankan di EDR-nya tadi, di endpoint user, di laptop company. Nah, dari situ sangat memudahkan kita untuk membuat laporan, finding, untuk men-solve masalahnya, apa yang harus dilakukan secepatnya mungkin. Sorry. Kok masih bentar ya? Kok ada? Oh, oke, sorry. Tadi ada distraksi. Oke, jadi ini memang sangat membantu sekali, di mana yang tadinya kita harus analisis satu persatu, terus melihat log yang segitu banyaknya, itu membuat manusia menjadi
pusing juga dan jenuh. Jadi dengan adanya AI kita sangat memudahkan pekerjaannya kita. Lalu selanjutnya ini. Oke, selanjutnya adalah untuk teman-teman yang masih awam untuk soal cyber security, sebenarnya nggak harus langsung tahu teknisnya, nggak harus paham apa itu cyber, gimana cara kerjanya, karena itu perlu waktu untuk belajar ke teknis itu. Tapi mulailah dari fundamentalnya dulu, dari kesehariannya kita, gimana cara kita menjaga device kita, cara menjaga data kita, bagaimana kita mengelola password, mengaktifkan MFA, melakukan update dari device yang kita punya, dan selalu menggunakan mindset zero trust. Apa maksudnya zero trust? Zero trust itu adalah kita tidak percaya siapapun karena semuanya itu enggak 100% asli. Kita harus menerapkan prinsip waspada atau skeptis. Jadi kalau misalnya ada yang tiba-tiba kirim email atau ngechat di WA, halo, kakak bisa dapat klaim hadiah segini-segini, voucher ini, dan lain-lain. Banyaklah caranya. Mungkin sekarang yang lagi ramai itu soal apa ya kemarin, affiliate ya, atau apa itu. Nah, jadi kita nggak bisa selalu ngikutin, maksud aku kita nggak bisa selalu menebak apa yang akan terjadi, caranya seperti apa, karena mereka juga memikirkan para penjahat ini cara baru untuk diaplikasikan. Jadi mereka sangat berpikir out of the box dibanding kita. Nah, kita juga seperti itu di cyber security. Kita juga harus memikirkan cara apa lagi yang memungkinkan untuk diserang supaya kita sudah lebih siap dan waspada lebih dahulu. Lalu yang kedua, sebenarnya yang lemah situ bukan ada di sistemnya, tapi yang paling lemah itu adalah di manusianya. Kenapa begitu? Aku sudah pernah riset dan ngobrol ke beberapa pakar security di Singapura. Untuk sistem itu sebenarnya sudah didesain untuk selalu aman dan tidak melakukan hal-hal yang berbahaya, misalnya masukkan script dan menjalankan atau mematikan 2FA. Nah, itu sebenarnya dari sistemnya itu sudah didesain aman. Tapi manusia ini adalah faktor yang paling lemah dalam hal ini. Kenapa begitu? Karena psikologi manusia itu dimainkan si threat actor-nya tadi. Emosinya dibikin seolah-olah itu urgent. Uh, Kayak, halo, kamu harus transfer sekian puluh juta. Kalau tidak, nanti akun kamu kami hapus atau kami bajak dan lain-lain. Nah, jadi itulah yang dimanfaatkan. Semakin kita panik, semakin kita lemah, itu dieksploitasi terus-menerus sampai kita sendirinya apa ya, sampai nggak ngerti lagi lah. Karena pasti yang namanya kerugian, penipuan itu pasti bikin sedih kan. Nah, jadi daripada itu terjadi, lebih baik kita bersiap-siap untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi dibanding kita harus menanggung kerugian, harus lapor ke instansi-instansi, dan itu belum tentu hasilnya baik. Bisa jadi laporannya hanya sebatas administrasi, tidak dikejar atau dipertanyakan. Lalu yang terakhir, setiap aplikasi atau tools yang kita pakai itu kita harus pahami dulu cara kerjanya, gimana cara mereka komunikasi,
data apa yang dikirim. Karena dengan begitu kita jadi tahu, kita jadi aware nih, oh ternyata kalau kita pakai Instagram, data-data kita itu di-collect sama Meta supaya dibikin personalisasi ads. Nah, itu hanya satu contoh marketingnya. Tapi ada banyak informasi-informasi lain di yang dimanfaatkan untuk penggunaannya tadi, nggak hanya untuk marketing ads-nya saja, ada FB ads gitu kan. Nah, jadi di balik teknologi yang kita pakai sehari-hari, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, itu semua di balik itu ada pertukaran informasi yang diolah. Mungkin kita merasa, oh kita cuma scroll TikTok, melihat contohnya lagi mau beli meja kerja. Nah, jadi nanti dari konten-konten yang kita lihat ataupun marketing iklan yang tadi bakal terus-terusan mengirim kita soal meja tadi. Nah, itu salah satu penggunaan AI di dunia marketing, di dunia media sosial, dan itu pasti bakal berkembang lebih luas lagi. Seperti itu. Mungkin sebelum sesi tanya jawab, aku mau sedikit demo kali ya. Demo di sini kita mau coba, wait ya. Presentasi berhenti berbagi. Sebentar aku ganti slide-nya. Kok nggak muncul dia? Window. Oke. Oke. Nah, oke, ini sudah muncul. Nah, aku mau coba bikin satu email yang dibuat oleh AI ya, biar teman-teman ada gambaran nih, contoh-contoh yang aku jelasin tadi. Kok dia lambat ya? Yes. Halo. Oh, oke. Teman-teman bisa lihat ini nggak, Type Cloud sama Gemini? Kita coba bikin ya. Halo, aku adalah seorang cyber security. Ini aja deh. Kelamaan kalau kita bikin. Buatkan aku prompt untuk bikin email, bikin campaign simulation untuk di kantorku. Topiknya tentang sekarang apa yang lebih viral. Oh, tentang free trial Spotify buat semirip
mungkin yang asli dari Spotify dan aku from ready to copy paste ya paste link dan lain-lain. Nah, oke. Jadi apa yang aku lakukan, balik lagi ke atas. Jadi ini adalah contoh kecilnya saja. Disclaimer ini untuk education aja, untuk awareness. Jadi cara kerjanya adalah kita meminta AI untuk melakukan phishing campaign tadi yang seperti yang aku jelaskan, dan dia akan mengenerate prompt yang siap kita gunakan. Di mana ketika kita send prompt-nya ini nanti bakal dihasilkan code atau scripting yang ini sudah sebenarnya sudah siap digunakan. Kita ceknya bagaimana? Kita save dulu ini. Tes.html. Oke, sudah. Selanjutnya kita buka yang kita copy tadi. Oh, sama ini deh. Satu. Cek. Oh, sorry teman-teman. Tadi ada kembali jaringan. Wait, aku share screen dulu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada kendala. Nah,
ini yang contoh tadi yang dari aplikasi luar. Tapi gimana kalau kita custom jadi aplikasi yang dari Indonesia, bahasa Indonesia, dan yang lebih bagus lagi. Sorry, tadi aku belum sempat kirim ya. Oke, kita kirim ke cloud. Lalu kita kirim juga di apa namanya? Di Gemini. Oke. Oke, dia udah selesai. Kita coba ya. Kita coba tes. Ya, ini script lama tadi kita hapus dulu. Terus kita ganti script baru. Dan ini kan hasil yang pertama tadi ya, yang Sunwave. Ketika kita reload atau kita refresh, nah eh, dia sudah mengganti personalisasi ke bahasa Indonesia seperti ini. Premium 3 bulan menanti kamu, gratis tanpa biaya selama 90 hari. Nah, untuk ini saja, ini sudah lebih bagus dari desain yang dulu. Dan ini hanya masih satu kali percobaan. Dan gimana kalau kita edit lagi, misalnya kita pasang logo, terus kita bikin informasi yang lebih detail lagi, misalnya kita bikin sebuah poster, gambar, animasi, dan lain-lain. Nah, itu bisa menjadi sebuah contoh phishing campaign yang sangat berbahaya, dan inilah yang harus kita waspadai tadi. Aduh, yang Gemini sedikit lama deh. Tapi dengan kecanggihan ini, aku bisa bilang ini karena teman-teman lihat di webinar ya, karena aku kerjanya. Ketika ini nanti diedit lagi, dipercantik lagi, warna-warnanya, tulisannya, lalu ada mungkin apa lagi ya, kayak tipografinya, terus marketingnya. Nah, itu bakal menjadi lebih lebih sulit lagi dibedakan untuk mengetahui mana yang asli dan mana yang palsu. Begitu. Oke, ini sambil nunggu dari Gemininya, eh kira-kira teman-teman ada yang mau ditanya nggak dari materi yang sudah aku sampaikan? Mana tahu, ada suara. Oke, boleh eh, dengan teman kita ada yang bisa dijawab atau yang mau ditanyakan? Ya, halo, selamat malam Kak Giel. Halo, ya selamat malam juga. Perkenalkan, nama saya Rizwan ya. Mungkin mau sedikit bertanya nih Kak Giel. Ini kan kategorinya masuknya ke ranah phishing ya, berbasis AI. Yes, yes. Mungkin ada yang mau ditanyain nih Kak. Untuk phishing sendiri itu kan berbanyak nih macam jenis-jenisnya ya. Nah, yang mau ditanyain itu kalau misalnya penulisan dari email ataupun mungkin chatbot gitu ya, itu kan kadang memang kalau orang yang awam susah nih ngebedainnya. Tapi konteksnya bagaimana kalau misalnya yang di direct itu link gitu kak, kan sebenarnya marak nih masalah dengan homoglif, tulisan homoglif ya, yang dimana dengan alfabet yang biasa kita tahu gitu. Untuk deteksinya itu gimana ya kak, kalau misalnya kita pakai AI juga gitu, kadang kan ada yang bisa dibilang bias ya di AI. Terima kasih. Oke, mungkin aku simpulin. Jadi pertanyaannya itu gimana cara kita mau menganalisis phishing email, tapi bukan yang
normal seperti ini maksudnya ya, bukan tulisan yang gampang dibaca gini kan, yang lebih sulit kan? Sebenarnya bukan di tulisannya Kak. Misalnya kan email phishing kadang kan ada yang meyakinkan nih untuk kita klik ke suatu Link. URL gitu kan. Yes. Ke suatu URL. Nah, terkadang kan URL itu bisa di wrapping atau di masking dengan motif yang dimana itu tuh sebenarnya akses ke URL yang tidak sah gitu kan. Betul. Oh, oke. Ini pertanyaan bagus karena biasanya URL yang tadi itu ini kita ambil contoh yang jadi dari URL ini itu biasanya ada dua jenis. Yang pertama, bukan dua jenis sih, dua layer. Nah, sorry ya sebentar. Nah, untuk yang pertama itu di show atau ditampilkan di email utamanya. Contoh bit.ly/ambil promo gitu ya. Nah, ini menampilkan untuk di tampilan luarnya sini di UI-nya. Tapi di bawahnya atau di luarnya, sorry, di dalamnya maksud aku, di dalamnya itu ada ngedirect atau redirect email dari bukan email, domain link yang aslinya. Misalnya kita sebutlah claim promo 123.xyz. Nah, yang orang lihat itu adalah link yang short link ini. Tapi ketika diklik, ketika dibuka adalah yang bawahnya. Nah, gimana cara kita menganalisis pakai AI tanpa kita gimana cara kita mengaksesnya dengan AI? Nah, jadi kalau kemarin aku bikinnya itu di AI-nya itu melakukan ada prompt-nya untuk melakukan ekstrak semua URL, baik itu short link, terus yang Mas Izwan sampaikan tadi, lalu bahkan sampai ke link yang sudah di embed-nya tadi. Bahkan ada yang lebih advance lagi. Di bawah ini kan masih hitungannya satu kali wrapping ya. Ada UI satu kali wrapping. Nah, ada yang lebih pintar lagi, dia ngebikin layer yang terbaru. Jadi itu menampilkan URL yang lain. Jadi 2 kali enkripsi atau 2 kali wrapping. Nah, itu semuanya bisa diekstrak dan semuanya bisa ditarik asalkan bukan asalkan. Jadi basically semua format email yang kita baca, yang kita buka itu adalah HTML yang dirender. Nah, kalau tidak dirender itu adalah versinya raw seperti ini. Tulisan yang kode-kode yang kita bisa baca sekilas. Nah, jadi dari adanya AI ini bisa mempercepat untuk mengkoleksi ada berapa link sih URL yang ada di dalam email ini. Misalnya ada URL 1 yang claim your free trial, URL 2 yang lainnya. Terus biasanya untuk tombol-tombol di bawah ini yang kelihatannya nggak penting, tapi mereka bisa susupin URL juga nih di dalam sini. Jadi kalau kita klik unsubscribe, padahal dia bukan ke page unsubscribe, tapi dialih ke URL login. Sama juga dengan tombol-tombol yang lain ini. Nah, dari situ AI-nya bakal mengkoleksi semua URL, terus dia bakal cek satu-satu URL-nya ini menggunakan virus total, URL scan, yang itu sudah terintegrasi di dalam satu tools automation. Seperti itu, Bang Iswan. Oke, Semoga baik. menjawab. Sangat menjawab. Terima kasih atas waktunya, Bang Kier. Oke, terima kasih Mas Iswan. Oke, ini selanjutnya ada di chat.
pertanyaannya, tools AI buat cek security aplikasi adakah? Untuk aplikasi, gini, aplikasi itu adalah bagian terluar yang sudah dibungkus. Jadi itu terlalu general dan nggak bisa digeneralisasi. Jadi kita harus tahu dulu nih aplikasinya apa yang mau kita analisis, apa yang mau kita cek, apa yang mau kita review. Nah, jadi dengan adanya pengetahuan fundamentalnya tadi, layer-layer yang di aplikasinya itu tadi, kita jadi lebih tahu mana yang lebih mudah dianalisis. Tapi mungkin aku anggap ini general ya. Terus AI untuk cek security aplikasi. Bentar aku ingat-ingat dulu. Dia bukan cek security aplikasi sih, tapi lebih ke apa ya kemarin namanya? Trap, trap. Nah, untuk aplikasi dia alamat. Nah ini. Nah, ini adalah salah satu tools yang biasanya dipakai untuk code reviewer. Jadi sebelum aplikasi yang dipublish atau dirilis, itu dicek dulu apakah code-nya ini ada yang bocor, apakah ada informasi kredensial yang tertulis di code-nya, dan lain semacamnya. Dan ada beberapa tools web open source aplikasi lain kayak WhatsApp, terus ada apa lagi ya, banyak sih tools-toolsnya, nggak bisa ditulis satu persatu, pokoknya luas. Selanjutnya Kak, terkait AI as co-SOC atau asisten SOC, tadi implementasi di real case gimana ya? Selain untuk memudahkan finding sebuah case atau meminimalisir loading alert dan lain gitu, ada contoh case atau project yang pernah kakak buat sebelumnya text before? Ada projectnya, tapi aku belum bisa publish karena ada ketika confidential dengan company. Jadi mungkin aku kasih gambaran implementasi realnya yang di sini. Sebenarnya ini mudah saja. Implementasinya itu kita harus mempunyai dulu satu-satu tools dari masing-masing ini. Kita ambil contoh untuk endpoint security, kita bisa mungkin pakai yang open source. Apa ya kemarin itu namanya? Lupa. Wait, aku cari. EDR open source. Ada SonarQube. Ada OpenEDR, ada Wazoo. Wazoo bisa juga. Wazoo ini bagus banget. Wazoo untuk monitoring dan agent endpoint. Nah, untuk cloud, untuk yang sebenarnya ini sedikit sulit untuk open source karena tantangannya itu kita harus build home lab-nya tadi lagi. Nah, sementara untuk di enterprise atau di company, tools-nya itu udah ada. Jadi PR kita tinggal mengintegrasikan masing-masing tools ini tadi. Jadi challenge-nya itu lebih berat kalau kita bikin home lab, tapi itu lebih bagus supaya kita mengerti fundamentalnya, cara kerjanya, dan itu tadi. Untuk implementasinya mungkin aku nanti bisa kasih apa ya, bukan porto sih, lebih ke skema desain dari yang kita planningkan. Sebuah case selain untuk menggunakan finding sebuah case atau meminimalisir flooding alert gitu. Yes, untuk salah satunya meminimalisir flooding alert. Tapi kalau misalnya kita mau bikin ini sebagai SaaS atau software as a service,
bisa juga karena nggak banyak orang yang bisa melakukan ini. Bisa jadi mungkin di dalam satu company hanya tim IT-nya satu orang. Nah, jadi dia harus membuat ini semua mulai dari infrastruktur sampai email di dalam satu sistem. Nah, di situ akan membantu semua operasional mulai dari ini ada role namanya DevSecOps, developer, security, dan operasional. Nah, ini adalah salah satu role yang paling krusial karena apa? Dia melakukan security itu dari infrastruktur sampai aplikasi level. Jadi ini role yang lengkap dari uh, infrastruktur, deployment, release, dan lain-lain. Oke, apakah teman-teman lain ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kalau teman-teman tidak ada lagi pertanyaan, aku cek lagi. Ini sudah. Oh bentar, ChatGPT-nya udah ngasih hasil yang baru. Kita coba download. Oh sama aja. Nah, jadi ini email phishing yang tadi dibuat oleh ChatGPT. Kita bandingkan dengan Cloud. Ya, Cloud masih sedikit kaku dan kurang untuk soal UI UX. Untuk ChatGPT, untuk Gemini oke, tapi masih banyak yang harus dikembangin lagi. Iya, oke. Mungkin itu saja dari materi yang aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight yang baru, cyber security awareness-nya lebih tajam lagi, lebih aware lagi, tidak sembarangan ngeklik sesuatu atau kena scam. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa kontak aku di lewat LinkedIn atau dari Instagram untuk yang mau dibahas atau discuss sesuatu. Siapa tahu teman-teman malu buat bertanya dan mungkin pertanyaan lebih kompleks, feel free buat chat aku. Siapa tahu kita bisa saling belajar dan berbagi. Oke, paling itu aja dari aku. Kak Alisa dari tim AFV ada mau penutupan atau gimana? Oh, oke. Mungkin Kak Alisa sedang ada. Oke, teman-teman, aku rasa itu aja untuk webinar malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah join. Semoga ilmunya berkah dan teman-teman bisa mendapatkan uh, sesuatu di malam hari ini. Thank you semuanya. Amin. Thank you. Aku izin live ya.